Kali ini kita akan membahas tentang konsep ancaman dalam game teori. Dalam membahas konsep ancaman ini, kita akan menggunakan lagi matriks payoff. Di sini kita lihat ada dua pemain, yaitu PTA dan PTB, dengan masing-masing dua strategi. Yang pertama, strategi PTA itu menggunakan strategi harga, yaitu high price dan low price. Nah, kemudian untuk PTB, di sini juga menggunakan dua strategi. Namun ceritanya dalam kasus ini adalah PTB ini adalah PT yang nanti akan memutuskan mau masuk ke pasar ini atau tidak. Sehingga dia punya dua strategi, yaitu enter dan don't enter. Sekarang kita masukkan angka payoff-nya untuk menunjukkan bagaimana permainan ini berjalan. Kita akan tuliskan misalnya 3, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 3. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permainan ini? Sama seperti permainan game teori pada umumnya, kita akan melihat apakah di dalam permainan ini ada strategi dominan. Karena kita akan cek dulu strategi dominannya masing-masing. PTA, karena dia di sebelah kiri, maka kita akan analisis atas bawah 3 dan 4, 3 dan 6, seperti ini. Dengan demikian, PTA punya strategi dominan low price. Kemudian untuk PTB, kita akan lihat apakah ada strategi dominannya. Ya, PTB tidak punya strategi dominan di sini. Karena dia akan menyesuaikan apa strategi dari PTA, seperti itu. Ya. Jadi pilihan terbaik bagi dia adalah sesuai dengan pilihan strategi dari PTA. Sekarang kita akan lihat bahwa keseimbangan NES itu ternyata terbentuk di low price, ya. Dimana pada saat itu PTB keputusannya adalah enter, dan sudah pasti kalau dia enter akan menggunakan uh, konstruksi harga yang minimal sama dengan PTA, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam model ini, ya, sebetulnya dua pihak sama-sama diuntungkan. Ya. PTA pinginnya adalah di sini karena dia dapat 6. Tetapi kan, ya sekali lagi, PTB tidak bisa dipaksa karena strategi pemain yang lain tidak bisa dipaksakan oleh pemain yang lainnya. Seperti itu. Yang bisa dilakukan oleh PTA adalah PTA bisa menebar yang namanya ancaman. Ya. Di dalam model permainan atau di dalam model game teori ada yang namanya konsep ancaman. Nah, ancaman itu sendiri dalam game teori ada dua. Pertama, ada ancaman yang sifatnya disebut dengan ancaman nol. Apa itu ancaman nol? Ancaman nol itu adalah ancaman yang bisa jadi tidak terbukti. Nanti ada kondisi-kondisinya atau kriterianya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan dulu bahwa ada ancaman kedua namanya ancaman yang nyata. Ya. Ancaman nyata itu seperti apa? Ancaman nyata itu adalah ancaman yang bisa dipercaya oleh pihak lawan. Nyatanya itu dalam artian dia kemungkinan besar akan direalisasikan sebagai sebuah eksekusi oleh pemain yang lain. Nah, sekarang kita akan perhatikan di sini kembali ke payoff matrixnya. PTA tentu tidak bisa memaksa B ganti strategi, tapi dia bisa mengubah strateginya sendiri. Ya. Jadi PTA di sini bisa mengubah strateginya. Ya. Dengan mengubah strateginya, harapannya adalah pihak lawan mendapatkan kondisi lebih buruk atau bahkan memutuskan mengganti strategi yang lain. Nah, seperti di model ini, PTA bisa saja mengubah strateginya dari low price ke high price. Apa efeknya bagi B? Kalau B tetap enter, dia akan -1, ya, tidak dapat profit, malah rugi. Kalau dia tetap enter atau masuk ke pasar, kalau ternyata PTB yang mengubah strategi sehingga dia menjadi don't enter, dia akan berkurang memang profitnya,
menjadi tinggal satu. Nah, pertanyaannya adalah apakah PTA bisa merubah strateginya, dan perubahan strategi ini adalah ancaman yang benar-benar nyata dari PTA? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena di sini payoff PTA di strategi low price itu masih jauh lebih tinggi daripada strategi yang high price. Sehingga kemungkinan PTA untuk ke high price itu sangat kecil. Bisa dilihat dari nilai payoff-nya. Karena itulah dalam model seperti ini, ancaman PTA dianggap sebagai ancaman zero atau ancaman yang tidak nyata. Sehingga bisa saja ancaman PTA ini merupakan ancaman yang tidak bisa dipercaya oleh PTB. Seperti itu. Masih ada kemungkinan, ada satu kemungkinan lainnya, bahwa ancaman dari PTA ini akan dianggap nyata oleh PTB sekalipun payoff-nya lebih kecil. Yaitu catatannya harus ada yang namanya reputasi. Nah, ini. Reputasi memang tidak tercermin di dalam permainan, ya, karena masalah reputasi ini. Jadi kalau kita asumsikan semua yang tercatat di permainan adalah semua yang rasional, maka reputasi bisa kita kategorikan di luar permainan, atau bisa disebut juga hal yang sebutnya tidak rasional dalam model ini. Reputasi itu contohnya misalnya PTA selama ini terkenal kalau bikin keputusan, ya, bikin keputusan tidak segan-segan untuk siap rugi seperti itu. Nah, itu termasuk reputasi. Kalau ternyata itu reputasi PTA, maka bisa saja perubahan strategi PTA dari low price ke high price ini tetap akan dipercaya oleh PTB sebagai ancaman nyata. Jadi syaratnya adalah bisa saja dengan matriks ini PTA melakukan ancaman, ya, agar ancamannya tadi tidak menjadi nol, maka harus ditambahkan dengan yang namanya komponen reputasi. Dan reputasi itu sendiri harus dibangun dengan sebuah namanya komitmen, ya. Jadi membangun reputasi itu perlu komitmen yang besar. Dibangun sudah sangat lama, tidak muncul tiba-tiba. Kalau reputasi itu atau istilahnya katakanlah PTA tahu-tahu mengumumkan bahwa dia siap kok rugi, tapi baru kali ini dia mengumumkan hal seperti itu. Bisa jadi reputasi itu malah masih bisa tidak dipercaya oleh PTB. Kenapa? Karena dia belum membangun komitmennya. Jadi komitmen itu adalah hal membangun reputasi, tapi namanya membangun komitmen harus dibangun dengan cukup kuat gitu, ya. Sudah punya historinya PTA, punya reputasi yang berani seperti itu, ya. Bahkan tidak segan-segan mengeluarkan uang banyak, ya, untuk mengumumkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat agresif dalam bertindak seperti itu. Inilah model untuk permainan dengan ancaman. Kasus yang pertama tadi ancamannya bisa saja nol, tapi bisa menjadi nyata dengan tambahan reputasi. Nah, sekali lagi reputasi itu kan adalah sebuah komitmen, ya, yang dimasukkan dalam permainan ini. Bagaimana kalau misalnya kita tidak menggunakan reputasi, tetapi tetap ancamannya bisa dibuat nyata. Nah, bisa saja ancaman dibuat nyata itu tanpa menggunakan reputasi. Untuk membahas game teori dengan ancaman nyata, saya akan menggunakan dua matriks ini, ya, untuk kita menganalisa bagaimana membuat sebuah ancaman itu bisa berubah menjadi nyata. Dua matriks ini sebetulnya berasal dari pemain yang sama. Hanya pemain ini nanti akan menggunakan strategi tanpa ancaman, kemudian strategi dengan ancaman. Karena itu kita membutuhkan dua model matriks, ya, dua model matriks yang berbeda karena ada satu penyesuaian. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu. Jadi matriks ini sebetulnya adalah matriks untuk pemain yang tetap sama tadi, dua pemain, PTA, kemudian PTB,
dengan dua strategi, high price, low price, kemudian PTB punya strategi enter dan do not enter. Singkat seperti itu. Untuk matriks yang atas. Ya. Nah, untuk matriks yang bawah sebetulnya adalah matriks permainan yang sama, ya, tetapi ada beberapa angka di sini memang disesuaikan. Namun strateginya tetap sama, pemainnya juga sama, PTA, high price, low price, PTB. Di sini saya tetap menggunakan ini. Kalau kita turunkan sama enter, do not enter, situ. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tadi bahwa pada tahap pertama permainan ini, ya, PTA dan PTB itu kita lihat dulu bagaimana kondisi keseimbangan permainannya, ya, keseimbangan permainannya dengan menggunakan strategi masing-masing. Tadi kita sudah lihat bahwa ternyata keseimbangan itu ada di PTA low price dan PTB enter, itu ya. Nah, sekarang kalau dengan payout seperti ini saja, kita tadi tahu bahwa tanpa reputasi PTA tidak bisa memberi ancaman kepada PTB karena di sini payoff bagi PTA jauh lebih rendah. Nah, sekarang PTA di sini ingin memberikan sebuah ancaman kepada PTB. Ancamannya itu adalah ancaman yang nyata, yang dipercaya atau yang disebut dalam istilahnya kredibel. Untuk membangun sebuah ancaman, ya, baik itu tadi dengan reputasi, ya, maupun tanpa reputasi, kata kuncinya tetap sama, menggunakan komitmen. Keduanya menggunakan komitmen. Hanya saja sekarang, kalau tadi di reputasi, komitmennya adalah membangun reputasi yang besar, reputasi yang orang lain sudah sangat mengenalnya, seperti itu ya. Nah, sekarang setelah kita berada di titik ini sebagai model keseimbangannya yang awal dari permainan ini, gitu ya. Saya akan geser atau saya akan pindahkan, ya, sebagian data dari komponen matriks ini ke matriks yang ada di bawahnya. Yang akan saya pindahkan sebetulnya semua angkanya, ya, jadi 3, 1, 3, 1. Hanya saja komponen yang saya tandain dengan area putus-putus ini ada beberapa angka yang saya sesuaikan, yaitu angka payoff bagi A. Ini ada nilai yang berkurang, ya, nilai yang berkurang 2 dan 1. Nah, dalam konteks permainan ini, angka 2 dan 1 ini dianggap sebagai sebuah komitmen, ya. Inilah komitmen dari PT A. Komitmen dia untuk apa? Komitmen dia untuk melakukan yang namanya investasi bisa, atau pengeluaran modal untuk mengatakan bahwa dia adalah perusahaan yang kuat satu-satunya di pasar, seperti itu, sehingga nanti menyebabkan payoff-nya menjadi berkurang. Nah, dengan model seperti ini, apakah dimungkinkan nanti PTA mengubah strateginya menjadi ancaman yang nyata bagi PTB? Kalau kita lihat, ternyata setelah angka menjadi 2 dibandingkan dengan angka 3, sepertinya PTA akan, ya, tentu lebih baik memilih 3. Ya. Jadi kalau dia berubah dari low price ke high price, apa yang terjadi dengan pesaing? Pesaing akan mendapatkan negatif. Ya. Dan ketika pesaing mendapatkan negatif, harapannya dia akan berpikir kembali, berpikir ulang dengan strateginya, karena kalau PTA berubah menjadi high price, yang terbaik bagi PTB adalah satu ini adalah keputusan untuk do not enter. Nah, jadi dengan menggunakan cara seperti ini, PTA nanti akan berhasil melakukan yang namanya sebuah ancaman nyata. Namun untuk membuat ancaman dia menjadi nyata, maka dia harus mengeluarkan suatu komitmen atau membuat suatu komitmen sehingga komitmen ini nanti akan dilihat oleh pesaingnya. Sehingga nanti tindakannya selanjutnya ketika dia masuk ke pasar,
setelah menunjukkan komitmen itu, dan nanti terlihat bahwa komitmennya untuk mengubah strategi itu benar-benar nyata, terlihat dengan payoff yang seperti ini. Nah, itulah model dengan menggunakan ancaman nyata dan tanpa reputasi, ya, tanpa reputasi. Dan ini bisa dilakukan. Hanya memang caranya adalah dengan membangun komitmen yang itu butuh biaya. Tuh, butuh biaya memang. Karena butuh biaya, oleh saat itulah maka payoff-nya bagi PTA di matriks atas tadi, saya turun ke bawah, tapi nilainya sudah berkurang.